Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa, saya doakan teman-teman semua yang nonton video ini selalu diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas, serta dipanggil ke Baitullah untuk haji dan umroh. Yang paling penting, jangan lupa sholat ya. Dikisahkan di sebuah kerajaan antar berantah, seorang raja dan ratunya menyambut kelahiran putri sematawayang. Mereka sangat gembira atas kelahiran putri yang sudah lama dinantikan. Untuk merayakan kegembiraan tersebut, sang raja mengundang seluruh rakyat dan penyihir yang ada di wilayah kerajaan tersebut. Namun sayang, mereka melupakan salah satu penyihir. Di acara selamatan tersebut, sang raja meminta ketiga peri atau penyihir untuk mendoakan sang putri. May you find true love evermore. Your heart will always lead you to the truth. Happiness and love guide you all the way. Setelah selesai, tiba-tiba penyihir yang tidak diundang itu datang. Penyihir ini bernama Tambria. Tambria meminta izin kepada sang raja untuk ikut mendoakan sang putri. Tambria pun diizinkan mendoakan sang putri yang mereka beri nama Dawan. Namun Tambria malah mengutuk putri Dawan. Tambria bilang, pada saat Dawan berumur 16 tahun, Tambria akan tertusuk jarum lalu mati. Karena kutukan tidak bisa ditarik kembali, maka salah satu penyihir mengikat kutukan tersebut dengan mengatakan, sampai ada seorang pangeran yang berhati bersih datang, putri Dawan akan tertidur pulas. Ciuman yang tulus akan mematahkan kutukan tersebut. Penyihir baik ini juga bilang, saat putri kena kutukan tersebut, semua orang juga tertidur pulas. Tambria tidak mau kalah. Dia bilang selama orang kerajaan tertidur pulas, maka dialah yang akan berkuasa dan mengambil alih kerajaan. Mereka kemudian adu kekuatan. Namun Tambria terlalu kuat untuk dikalahkan. Untuk menghindari kutukan tersebut, sang raja memerintahkan semua pengawal untuk membakar semua jaringan, hingga tidak tersisa satupun. Selain itu, sang raja membangun kastil di dalam istana demi melindungi sang putri dari kutukan. 15 tahun berlalu, satu hari menjelang ulang tahunnya yang ke-16. Putri Dawan menulis sepucuk surat yang menceritakan tentang kutukan yang akan ia alami. Di surat tersebut sang putri juga menulis peta istana. Setelah selesai, Dawan menerbangkan surat itu bersama merpati, dengan harapan ada seorang pangeran yang menemukan surat tersebut. To my prince this dove shall fly. Di umur putri Dawan 16 tahun, setelah bulan muncul, sang putri diperbolehkan keluar dari kastilnya. Sang raja mengadakan pesta untuk mensyukuri bahwa sang putri sudah terbebas dari kutukan. Saking bahagianya, sang raja dan ratu memperbolehkan putri Dawan berdansa dengan pemuda tampan yang sering mengantar roti. Perhaps he's one of the knightsmen. Pemuda tersebut mengajak putri Dawan keluar istana. Dia ingin menunjukkan indahnya bintang di atas langit. Pemuda ini kemudian memberikan Dawan hadiah berupa selendang yang dijahitnya sendiri. Dawan penasaran dengan apa pria itu membuatnya. Pria itu pun mengeluarkan jarum yang biasa digunakan untuk merajut selendang tersebut. Dia meminta Dawan tidak menyentuh jarum tersebut. Namun Dawan tidak mendengarkan, karena dia mengira bahwa dirinya sudah terbebas dari kutukan tersebut. Dawan pun menyentuh jarum tersebut, dan dia langsung tertidur. No. Pria tersebut tertawa dan berubah menjadi Tambria. Tambria menyeret Dawan ke dalam istana. My dearest king and queen. Dia bahagia melihat raja dan semua orang yang tertidur pulas akibat kutukannya 16 tahun yang lalu. Ternyata hari ini bukanlah hari ke-16 tahun. Tambria telah memanipulasi jam batu milik istana. Tambria berusaha untuk menghabisi sang raja, namun tidak bisa. Sejak malam itu Tambria menguasai istana, walaupun seluruh orang di sana tertidur. 100 tahun berlalu.
kita dibawa ke sebuah kerajaan yang bernama Lipcombe. Di kerajaan Lipcombe ada seorang pangeran yang agak lain. Dia tidak akan diberikan tahta hingga ia beristri dan memiliki ahli waris. Pangeran ini bernama Nico. Nico memiliki seorang budak yang bernama Jono. Jono selalu mendapat hukuman ketika Nico melakukan kesalahan, karena Jono yang mengambil alih hukuman si Nico. Tidak ada yang bersimpati kepada Jono selain gurunya yang bernama Tino. Suatu hari, Jono pergi ke kandang. Dia mengambil sarang burung yang ada di atas pohon. Ketika merebus telur burung itu, Jono melihat ada sepotong tulisan di sarang tersebut. Jono penasaran, ia lalu menggabungkan beberapa potongan surat tersebut menjadi satu, dan terlihatlah sebuah surat dan peta di baliknya. Tidak yakin dengan apa yang dia baca, Jono kemudian bertanya kepada Tino. Tino pun menceritakan cerita legenda yang terjadi di kerajaan antah berantah 100 tahun yang lalu. Yaitu Putri Dawan yang mendapat kutukan dari penyihir jahat hingga ia tertidur. Lokasinya ada di balik gunung. Selama ini tidak ada seseorang yang pulang dengan selamat ketika mengunjungi tempat itu. Tak lama setelah itu, Nico bersama anak buahnya merampas surat yang Jono temukan. Nico meminta Tino membacakan surat tersebut. Di dalam surat itu tertulis, apabila ada seorang pangeran yang berhati tulus mencium Putri Dawan, maka seluruh kerajaan akan menjadi miliknya. Nico yang ambisius untuk mendapatkan kerajaan, nekat untuk pergi mencari putri yang tertidur tersebut, walaupun Tino sudah mengingatkan sangat berbahaya. Nico tidak peduli, dia mengajak pengawalnya berangkat. Nico juga mengajak Jono dan Tino untuk ikut. Sebenarnya Tino keberatan apabila Jono dan dirinya ikut serta, karena sangat berbahaya. Singkat cerita, mereka berangkat menuju kerajaan antah berantah tersebut. Be sleeping. Makes perfect sense to me, brother. What's there? What does the map say? Ketika melintasi danau menggunakan perahu, mereka mendapatkan serangan dari makhluk aneh. What was that? We really don't. We probably just ran aground. Walaupun mereka selamat, namun, satu orang pengawal tewas dimakan makhluk aneh tersebut. Mereka tampak ketakutan, Nico bahkan sampai gemetaran takut untuk melanjutkan perjalanan. Namun tidak dengan Jono. Jono tidak takut sedikit pun, dia malah mengajak rombongan melanjutkan perjalanan. Tapi Nico tidak terima jika Jono yang memimpin, karena Jono hanya seorang budak. Kini mereka berjalan seolah-olah menuju kematiannya sendiri. Setiba di depan istana, mereka mencoba masuk melalui pintu, namun tidak bisa. My lord. Pintu itu sudah disegel Tambria menggunakan ilmu sihirnya. Tino yang melihat sebuah jendela terbuka di lantai 2, Tino berpikir bahwa itu jalan alternatif untuk masuk. Namun di tembok itu terdapat tulang belulang, yang menandakan banyak orang yang mencoba masuk namun gagal. Nico meminta Jono yang mencoba masuk pertama kali. Jono dijadikan bahan percobaan. Tanpa ada rasa takut, Jono menuruti perintah Nico. Doesn't look too bad. Further, Barrow. What can you see? Go inside. Pull the rope. Setelah Jono berhasil naik ke atas, dia langsung mengikat tali tersebut dan turun ke bawah. Malam itu mereka memutuskan untuk menginap di halaman istana. Tengah asik tidur, Jono kaget dibangunkan oleh anak kecil yang ada di dalam istana. Anak itu bernama Nusa. Nusa mengingatkan Jono bahwa tempat ini sangat berbahaya. Tidak ada yang berhasil lolos keluar dari tempat ini. Nusa adalah salah satu orang yang terjebak di dalam istana ketika nekat masuk melalui jendela. Jono mengajak Nusa ikut bersama rombongannya,
namun Nusa menolak. Esok paginya, Nico dan rombongan mencari jalan alternatif untuk masuk ke dalam istana. Namun, Tambria yang menyadari ada sekelompok orang masuk ke istana, kemudian membangkitkan mayat yang terkubur. Dengan kekuatan sihirnya mayat itu bisa berjalan dan mengejar Nico dan rombongan. Jono berusaha menolong Tino yang tidak kuat berlari, namun Tino menyuruh Jono pergi. Akhirnya, Tino harus menjadi korban keganasan mayat hidup tersebut. Tidak berhenti di situ, mayat tersebut terus mengejar Nico dan rombongan. Alhamdulillah, mereka semua berhasil menyelamatkan diri dengan manjat ke atas. Namun masalah tidak selesai. Ternyata di atas itu tidak ada akses sama sekali untuk masuk ke dalam istana. Semua pintu terkunci. Nico marah dan menyalahkan Jono. Jono bilang, satu-satunya cara untuk bisa keluar adalah melalui jalan mereka masuk. Namun di bawah masih berkeliaran mayat hidup yang kapan saja bisa menghabisi mereka. Seperti biasa, Jono dijadikan orang yang selalu menjadi bahan percobaan. Jono turun menggunakan seutas tali untuk melawan mayat itu. Di tengah kesulitan tersebut, Jono kembali melihat Nusa. Nusa menunjukkan jalan keluar dari kesulitan menghadapi para mayat. Tak hanya itu, Nusa juga mengetahui kejahatan Tambria di dalam istana. Namun Nusa yakin Tambria tidak mengetahui keberadaannya. Entah bagaimana caranya, Nico dan rombongan berhasil lolos dari kejaran mayat hidup tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan, namun tak lama kemudian mayat itu muncul menghadang. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Alhamdulillah mereka memenangkan pertarungan. Tambria yang melihat itu tidak mau tinggal diam. Awalnya dia membiarkan Nico dan rombongan masuk ke dalam istana. Di dalam itu mereka melihat raja dan prajurit lainnya tertidur pulas. Ternyata cerita legenda itu benar adanya. Namun ketika masuk ke dalam gudang harta karun, mereka melihat tanda-tanda bahaya. Nico menyuruh Jono mencoba mengambil harta karun tersebut, karena ia takut ada jebakan. Jono meminta Nico mengambil alih kerajaan terlebih dahulu, setelah itu mereka bebas mengambil harta. Namun Nico tidak mau mendengarkan. Karena kerakusannya itu, Nico nekat turun sendiri, hingga akhirnya dia hilang di bawah monster. Kini mereka kehilangan pangeran, tak lama kemudian Nusa muncul. Dia menyuruh orang-orang meninggal tempat ini. Namun Jono tidak mau. Dia harus menemukan pangeran, karena hanya pangeran yang bisa membangunkan Putri Dawan yang tertidur. Tiba-tiba monster itu pun muncul di hadapan mereka. Monster itu pergi setelah tangannya putus. Namun mereka harus kehilangan satu anggota lagi. Kini tersisa 3 orang. Jono, Jacob dan Mamat. Di sisi lain, sang pangeran yang bernama Nico terlihat sedang diikat oleh Tambria. Tambria terlihat marah, ternyata kakek Nico lah dulu yang menghancurkan keluarganya. Di sini Nico minta maaf kepada Tambria. Dia bilang bahwa dirinya tidak seperti sang kakek. Di luar, Jono tidak mau menyerah. Walaupun Jacob berulang kali meminta mereka untuk keluar istana. Jono dan Mamat meminta Jacob untuk berjuang hingga mereka menemukan sang pangeran. Untuk mempercepat pencarian, mereka terpaksa berpisah.
Jono berhasil menemukan Nico. Sedangkan Jacob tewas ketika melawan mayat hidup. Sekarang Jono dan Mamat berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan Nico dari Tambria. If she can survive, then so can we. We're dead men if we stay here. We're dead. Ketika dia mau menyelamatkan Nico yang terikat, tiba-tiba anak buah Tambria menyergapnya. Jono dan Mamat berhasil ditangkap. Tak hanya itu, Nico berkhianat, kini dia ikut dengan Tambria. Jono heran mengapa Nico tega melakukan hal tersebut. Tambria dan Nico pergi untuk membunuh Putri Dawan yang tertidur. Sedangkan Nusa diam-diam masuk untuk melepaskan ikatan Jono dan Mamat. Nusa membawa Jono menemui Putri, namun di perjalanan mereka dihadang monster. Jono juga bertemu dengan Nico. Karena merasa dikhianati, Jono mencoba untuk menghabisi Nico. Ketika asik bertarung, si monster datang lagi. How can I trust you? Jono dan Nico bersatu melawan si monster. Setelah monster itu tewas, Nico bercerita bahwa dulu ayahnya mengambil alih kerajaan ayah Jono. Jadi Jono sebenarnya adalah seorang pangeran. Nico kemudian pergi untuk menemui Tambria. Tambria menyuruh Nico untuk membunuh Putri Dawan, karena dia tidak bisa melakukannya sendiri karena kutukan. Bukannya menghabisi Dawan, Nico malah mengecupnya. Berulang kali Nico melakukan itu, namun Dawan tidak kunjung sadar. Melihat Nico telah membohonginya, Tambria marah besar. Dia kemudian menghabisi Nico. Tidak cukup dengan itu, Tambria membawa Mamat. Mamat diminta untuk membunuh Dawan. Awalnya Mamat menolak, namun Tambria memaksa. Tidak punya pilihan lain, Mamat masuk ke kamar dan membawa Dawan keluar. Mamat kemudian membunuh pengawal Tambria. Melihat itu Tambria langsung menghabisi Mamat. Tak lama kemudian, Jono datang menantang Tambria. Dengan kekuatan sihirnya, Tambria membangkitkan semua teman Jono yang sudah tewas untuk menghabisi Jono. Ketika semua lengah, Nusa diam-diam membawa Putri Dawan pergi. Jono dengan mudah menghabisi teman-temannya itu. Tambria panik ketika melihat Putri Dawan hilang. Namun dia dengan mudah menemukan Nusa dan Putri Dawan. Jono tidak mau menyerah, dia menantang Tambria. Tambria mengerahkan semua kekuatannya, namun Jono dengan mudah mengalahkan para monster. Tambria menyerah, dia meminta Jono mendekati Putri Dawan, namun ketika Jono hendak mengecup Dawan, Tambria menyerangnya. Jono tergeletak tak berdaya. Nusa marah karena Tambria berbohong. Tambria tidak peduli, dia kemudian membangun semua yang sudah mati. Pada waktu itu, Jono ikut sadar, dengan susah payah dia mendekati Dawan, lalu mengecupnya. Seketika itu juga Putri Dawan sadar, semua orang yang ada di dalam istana juga ikut bangun. Tambria teriak histeris. Dia tidak terima dan ingin menghabisi Putri Dawan. Namun Jono menghadangnya dan menghabisi Tambria. Tambria tewas, kini Jono menjadi raja. Setahun kemudian lahirlah anak pertama mereka. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baitullah.